Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. So, kali ini saya akan membahas tentang salah satu problem yang biasa muncul di jenis solve written expression. Oke, yaitu problems with noun atau permasalahan yang menyangkut dengan noun. Nah, untuk mengerjakan permasalahan yang menyangkut dengan noun, Anda dituntut atau diharuskan mampu menentukan apakah di kalimat tersebut, di kalimat yang Anda pelajari atau Anda analisa itu, apakah kata yang dibutuhkan itu atau noun yang dibutuhkan itu singular, tunggal, atau plural, jamak ya, singular or plural noun. Jadi Anda harus bisa menentukan apakah noun yang dibutuhkannya itu tunggal atau jamak, singular or plural noun. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah untuk yaitu membedakan antara countable and uncountable noun. Jadi membedakan antara noun countable berarti noun yang memiliki bentuk jamak ya. Misalnya students ya, pada umumnya ditambahkan s biasanya kalau countable ya. Jadi memiliki bentuk jamak. Kemudian the uncountable noun, yaitu noun yang tidak memiliki bentuk jamak. Misalnya water, sugar, ya. Jadi ada beberapa noun yang memang tidak memiliki bentuk jamak. Kemudian yang ketiga yaitu memahami irregular singular and plural nouns. Jadi ada noun yang perubahannya itu ke plural tidak beraturan, tidak ditambahkan s. Nah, jadi biasanya tidak ditambahkan s atau es ya, tapi misalnya child, kalau pluralnya itu children contohnya ya. Nah, nanti akan dibahas. Kemudian yaitu membedakan antara person and the thing ya. Jadi membedakan apakah yang dibutuhkan itu noun yang merujuk ke personnya, noun yang merujuk ke personnya atau ke bendanya itu sendiri. Contoh misalnya engineer itu merujuk ke personnya, sedangkan engineering itu merujuk ke thing-nya atau noun-nya gitu ya. Ya biasanya di soal muncul ada kalimat di mana yang dibutuhkan itu adalah personnya, sedangkan yang tertulis di situ adalah noun-nya gitu. Nah, berarti teman-teman harus bisa menentukan apakah kalimatnya membutuhkan noun yang merujuk ke personnya atau ke bendanya. Kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu menggunakan untuk noun singular or plural. Jadi untuk menentukan apakah nounnya itu singular atau plural, itu bisa dilihat dari penanda nounnya. Jadi ada di dalam kalimat biasanya ada penanda noun yang menentukan apakah yang dibutuhkan itu noun singular atau noun plural. Misalnya di contoh yang pertama, on the table there were many dish. Nah, di sini bisa dilihat ada penanda noun. Ya, ada penanda noun many. Oh, di sini ada penanda nounnya many, banyak ya. Berarti banyak. Many ini dia mesti ketemu dengan noun plural. Nah, sedangkan di sini nounnya singular, dish ya. Oke, berarti ini salah ya. Mestinya many dishes gitu kan. Oke, sedangkan untuk contoh yang kedua, the lab assistant finished every test. Oke, di situ ada penanda noun every. Every
Nah, di mana every ini secara aturan dia mesti ketemunya dengan noun singular. Sedangkan di sini dia ketemu dengan noun plural ya, ada penambahan s gitu, sehingga ini adalah contoh yang salah. Mestinya every test. Oke. Sorry. Nah, salah ya. Seperti jadi untuk menentukan apakah nounnya itu tunggal atau jamak, singular or plural, itu bisa dilihat dari penanda nounnya ya, penanda nounnya. Oke. Nah, biasanya penanda nounnya itu letaknya ya sebelum noun itu sendiri gitu ya. Nah, kita ke set selanjutnya. Jadi di dalam written expression questions on the TOEFL test, jadi harus hati-hati ya untuk harus memperhatikan penanda noun atau kata kunci yang merupakan kata kunci untuk menentukan apakah nounnya tunggal atau jamak gitu ya. Misalnya di sini ada each, every, one, and single. Nah, ini um, uh, mengindikasikan bahwa nounnya itu mesti singular atau tunggal gitu ya. Nah, jadi hati-hati dengan each dan every karena secara makna kalau dimaknai kan each masing-masing, every itu setiap gitu ya. Kalau secara makna sih sepertinya plural gitu ya. Jadi banyak orang yang biasanya ya menyandingkannya dengan non plural. Nah, tapi secara aturan each dan every itu mesti ketemu dengan noun singular atau tunggal, non tunggal ya. Kalau a, one, single itu kan jelas satu ya, bermakna tunggal. Nah, misalnya selanjutnya ada misalnya many, several, both, various, and two. Nah, ini kan menyatakan lebih dari satu. Nah, ini many, several, both, various, and two. Ini mesti ketemu dengan noun plural ya. Oke. Nah, di sini sudah ada list keywords atau penanda noun yang mengindikasikan apakah Anda harus menyandingkannya dengan non tunggal atau plural atau uncountable gitu ya. Nah, untuk di kolom yang pertama itu khusus quantifier atau khusus penanda noun untuk noun tunggal. Oke, di situ ada a, one, each, single, either, neither, every. Nah, ini semua adalah penanda noun yang cocoknya dengan noun tunggal atau singular. Oke, misalnya each student. Each student. Jadi bukan each students. Oke, tapi each student. Nah, karena di sini nounnya tunggal, maka verb untuk verbnya juga nanti menggunakan verb singular gitu ya, verb yang ditambahkan s atau es. Atau kalau misalnya dia ketemu to be, ketemunya nanti dengan is, atau kalau lampau was gitu ya. Oke. Nah, untuk biasanya yang jadi subjek kan biasanya noun ya. Jadi Anda bisa menentukan apakah nounnya tunggal atau plural hanya dengan melihat penanda nounnya gitu. Oke, kemudian di kolom kedua ada penanda noun atau quantifier yang ketemu dengan noun plural atau noun jamak. Itu yang pertama ada two, both, several. Kemudian ada a few atau few. Kemudian ada many, a couple of. Nah, a couple of ini satu rangkaian ya, a couple of. Kemudian ada a number of dan various. Oke. Contohnya di sini ada a number of students dan several children. Oke. Jadi ketemunya dengan noun plural atau jamak. Nah, sehingga nanti verbnya ya, verbnya itu nanti ya ketemu verb plural gitu ya. Biasanya ber infinitif atau verb satu. Kalau to be biasanya pakai are, kalau lampau dia pakai were. Nah, kemudian untuk yang ketiga ada penanda noun yang ketemunya dengan uncountable noun atau noun yang tidak memiliki bentuk jamak. Misalnya ada much, a little,
an amount of, dan a deal of. Di sini ada contoh an amount of water. Oke, jadi kemudian ada much money ya, much money. Oke, jadi money itu termasuk uncountable noun. Hingga kalau ingin mengatakan banyak uang itu menggunakan much ya, much money, bukan many, many money gitu. Oke, jadi menggunakan much sebab dia uncountable. Nah, uncountable itu kalau uncountable dia biasanya penggunaannya sama dengan singular noun yang ketika ketemu verb dia ketemu verb singular gitu ya. Oke, nomor 4, yang keempat, kolom keempat itu ada quantifier yang bisa ketemu plural noun maupun uncountable noun ya. Jadi dia cukup fleksibel. Sini ada a lot of, ada plenty of, the most, dan enough ya. Misalnya a lot of students bisa ya. Banyak ya, banyak siswa. Nah, mau bilang banyak uang pun juga bisa pakai a lot of money gitu ya. Banyak air, a lot of water. Nah, itu bisa. Jadi tergantung noun yang mengikuti gitu untuk verb agreement-nya ya, tergantung noun yang mengikutinya. Kalau misalnya yang a lot of ini misalnya diikuti students yang plural, berarti verbnya menggunakan verb plural. Jika yang mengikutinya itu uncountable noun, berarti nanti verbnya verb singular gitu ya. Jadi balik ke sini lagi. Oke, kemudian yang terakhir ada some, all, any, dan no. Some, all, any, dan no. Itu fleksibel, tergantung ya. Bisa diikuti singular, bisa plural, bisa uncountable. Oke, bisa semuanya nih. Verb agreement-nya ya tergantung noun yang mengikutinya. Jadi Anda perlu mengingat-ingat ini ya, dia penanda noun yang cocoknya dengan noun apa? Singular, plural, uncountable, atau dia memang fleksibel. Oke. Nah, misalnya contoh soal ya, nomor 1 incorrect. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa noun dengan quantifiernya ya, dengan penandanya itu many part dan various types. Nah, untuk yang terakhir ini various ketemu dengan plural ya, non plural gitu. Noun plural. Nah, berarti ini tidak ada masalah ya, various types plural gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang ini many mestinya ketemu noun plural ya. Sedangkan di sini dia menggunakan noun singular. Oke. Mestinya ditambahkan s gitu ya, many parts. Oke, many parts. Sehingga dia incorrect. Oke, dan untuk nomor 2 correct ya, every receipt. Nah, di sini tunggal ya. Every ketemu noun singular tadi ya, every, each, dan each. Dia ketemu singular nih, receipt. Nah, tidak ada masalah di situ. Correct. Nah, nomor 3. Nah, di sini perhatikan kata kuncinya, perhatikan penanda nounnya. Ada various. Various itu kan tadi sama dengan yang di atas, dia mestinya ketemu dengan noun plural ya. Various additional way. Nah, various additional way. Nah, berarti bisa dilihat di sini various mestinya ketemunya dengan plural ya, ways gitu. Tambah s, ways. Oke, jadi sehingga di sini way-nya salah gitu ya. Various ways mestinya. Ada s-nya. Various ways. Oke. Nah, selanjutnya the woman found it difficult to believe that both of, nah di situ ada kata both of ya, both of the piece of jewelry had disappeared. Both itu tadi ketemunya dengan noun plural ya, both of. Nah, sehingga di sini piece mestinya plural gitu ya, tambah s gitu, pieces. Oke, sehingga ini incorrect ya.
incorrect. Oke, incorrect. Mestinya plural di sini. Both of the pieces. Nomor 5, the unhappy man become more and more discouraged with each passing days. Ada kata each sama dengan every tadi ya, every. Ada each yang mestinya ketemu dengan singular atau noun tunggal. Nah, sedangkan di sini dia ketemunya dengan noun plural days. Sehingga berarti ini kesimpulannya salah ya. Mestinya day aja, each passing day. Nah, itu untuk menentukan singular dan plural. Nah, jadi harus jeli untuk melihat penanda nounnya, apakah penanda nounnya itu singular atau plural. Ya. Oke, selanjutnya yang topik selanjutnya adalah memahami tentang irregular plural noun. Ya, memahami tentang irregular plural noun. Pada umumnya noun plural itu ditambahkan s atau es ya, namun tidak semuanya. Ada irregular plural noun dan itu ada listnya, Anda bisa pelajari baca-baca sehingga Anda cukup familiar dengan noun yang pluralnya atau jamaknya itu irregular. Misalnya di sini ada kriteria ya, dan different criteria was used to evaluate the performance. Nah, di sini noun kriteria ini kalau dilihat kan terlihat tunggal ya karena tidak diakhiri dengan s. Oke. Jadi kelihatannya tunggal gitu karena tidak diakhiri dengan s. Nah, padahal sebenarnya kriteria ini masuk plural irregular plural noun ya. Jadi irregular plural noun. Oke. Nah, di sini plural gitu. Jadi kriteria ini adalah bentuk plural. Oke. Jadi mestinya di sini was-nya diganti dengan were gitu ya. Were used. Sini ada penjelasannya. Nah, coba kita lihat list dari irregular plural noun. Nah, di sini yang pertama ada vowel change, yaitu noun yang berubah itu hanya huruf vowelnya, huruf vowelnya gitu ya. Misalnya man menggunakan a gitu ya. Kemudian kalau plural man menggunakan e gitu. Man. Kemudian ada woman ya, sama tadi ya, jadinya women. Ya, jadi menggunakan e gitu. Ada food jadi feet, tooth ya jadi teeth, kemudian ada goose jadi geese, mouse jadi mice. Nah, kemudian yang kedua ada yang berakhiran pluralnya itu berakhiran n, jadi misalnya child jadinya children, ox jadinya oxen. Nah, kemudian ada juga noun yang bentuk singularnya dan pluralnya sama. Di sini ada deer ya, jadi singular dan pluralnya sama. Ada fish. Nah, jadi fish bisa singular bisa plural, salmon. Kemudian ada sheep dan trout. Oke. Nah, kemudian ada juga noun yang berakhiran is untuk singularnya. Sedangkan untuk pluralnya nanti berubah jadi s gitu ya. Analysis misalnya jadi analysis. Exist, access. Crisis, crisis. Ya. Diagnosis jadinya diagnosis. Hypothesis, hypothesis. Parenthesis, parenthesis. Sintesis jadi sintesis dan tesis, tesis. Ya, jadi yang berakhiran is berarti dia tunggal, berakhiran s nanti berarti plural. Kemudian ada ends in a, jadi berakhiran a gitu ya. Nah, bakterium misalnya itu tunggal, kalau pluralnya bakteria. Oke, sama dengan yang tadi ya di contoh yang tadi yang sebelum slide ini. Kurikulum, kurikula, kemudian datum, data, phenomenon, itu pluralnya fenomena, criterion, pluralnya kriteria. Nah, ini tadi yang di contoh yang pertama tadi. Oke.
Jadi kriteria itu adalah bentuk plural dari kriterion. Oke, bentuk jamak dari kriterion. Oke, kemudian yang terakhir ada noun yang berakhiran us, singularnya. Kemudian ketika plural dia berakhiran i. Misalnya alumnus jadi alumni. Jadi alumni itu berarti bentuk plural dari alumnus. Bentuk jamak dari alumnus. Kemudian ada bacillus jadi bacilli, cactus cacti, fungus fungi, nucleus nuclei, radius radi, stimulus stimuli. Ya, stimulus stimuli. Ya, stimuli berarti plural ya. Dari stimulus. Kemudian ada silabus singular dan silabi pluralnya. Oke. Nah, ini nanti dibaca-baca agar familiar ya. Ya, nomor 1 misalnya ini incorrect ya. Kenapa? Parenthesis ya. Berarti plural dong ya. Plural nih. Ada S perkiraan S parenthesis. Sedangkan di sini dia menggunakan verb tunggal is. Oke, nah berarti kalau misalnya verb tunggal ya is, berarti subjeknya mestinya tunggal. Nah, jadi mestinya di sini tidak menggunakan es gitu ya, tapi is parenthesis. Ini salah, ini correct. Kemudian yang kedua correct ya. Di sini di sini the fish are running. The fish are running. Nah, di situ menggunakan verb are yang menandakan fish ini tadi dia bisa tunggal bisa plural, bisa tunggal bisa jamak maksudnya ya. Bisa singular bisa plural. Jadi bentuknya sama. Nah, sedangkan untuk di sini fish are running di sini dia menggunakan verb are yang menandakan yang berarti bahwa verb plural ya. Are kan plural. Berarti fish di sini dia plural. Oke, karena di sini dia menggunakan verb plural gitu ya. Jadi bisa diketahui dari verbnya bahwa subjek the fish ini plural. Oke. Jadi ya the fish are running ini correct ya, tidak ada masalah. Oke. Jadi seperti itu. Nah, the syllabi for the courses is included in the packet of material. Nah, di sini ada is included ya, berarti subjeknya the syllabi for the courses. Nah, syllabi tadi itu bentuk jamak dari silabus gitu ya. Oke. Nah, ini silabus silabi. Oke. Jadi silabi itu jamak, silabusnya tunggal gitu ya. Oke, silabi jamak. Nah, karena jamak mestinya dia juga ketemunya verb jamak gitu ya. Nah, berarti salah nih ya. Oke. Nah, mestinya di sini ganti aja dengan are gitu. The syllabi for the courses are included. Oke, atau di sininya yang diganti, Pak. The syllabus for the courses is included in the packet of material. Gitu. Nomor 4, the diagnosis that he heard today were not very positive. Nah, di sini menggunakan were plural berarti ya. Sedangkan subjeknya the diagnosis. Nah, ini tunggal. Harusnya kalau plural pakai us gitu ya. Oke, mestinya the diagnosis. Nah, that heard today were not very positive. Oke, tapi kalau subjeknya tetap misalnya tunggal, berarti di sini yang harus diubah were-nya mestinya was. Oke. Nomor 5, the crisis is not going to be resolved until some of the pressure is relieved. Oke. The crisis is not going. Krisis tunggal ini juga is not going ya. Is pakai is tunggal berarti tidak ada masalah ya krisis. Some of the pressure, ada some ya, some of the pressure, some itu tergantung noun yang mengikuti nih. Oke.
Ini juga tidak ada masalah berarti. Somehow diikuti dengan the pressure. Oke. Tunggal nih ya. Is relief. Oke, tidak ada masalah berarti. Kalau nomor 5 berarti correct. Kalau yang untuk ini tadi nomor 3 correct, ini juga incorrect ya, tidak sesuai. Oke, dengan subject verb agreement-nya tidak sesuai. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir itu membedakan apakah dia membutuhkan person, noun yang merujuk ke personnya atau ke bendanya sih, bendanya gitu ya. Oke. Oke, di sini katakan bahwa sometimes in written expression, question on the TOEFL test, the person is used in place of the thing, or the thing is used in the place of the person. Oke, jadi kadang-kadang terbalik, kadang-kadang kita butuhnya noun yang merujuk ke person, sedangkan yang tertulis di situ ke thing-nya, atau kita butuhnya thing-nya, noun-nya gitu ya, sedangkan yang tertulis di situ person-nya gitu ya. Contoh di sini, Ralph Nader is an authorization in the field of consumer affairs ya. Nah, Ralph Nader subjeknya gitu ya adalah merupakan seorang. Nah, mestinya authorization di sini mestinya harus noun yang merujuk ke orangnya, merujuk ke Ralph Nader gitu ya. Ralph Nader adalah seorang apa gitu ya. Nah, mestinya merujuk ke personnya ya. Oke. Maksudnya di sini katakan the person authority ya. Jadi authority ini merujuk ke person. Should be used in this sentence. Oke. Di contoh lain itu sini ya. Yang kedua, there are many job opportunities in accountant. Accountant ini person, orang ya. Orang yang bekerja di bidang accounting. Oke. Orang yang bekerja di bidang accounting. Nah, sedangkan di sini kita butuhnya thing ya, accounting. Okay, there are many job opportunities. Ada banyak kesempatan kerja dalam accounting ya, dalam bidang akuntansi. Jadi bukan orangnya ya, accountant, not the person. Nah, sini kata accountant is incorrect because accountant is a person ya. Jadi orang accountant itu adalah merujuk ke orangnya, ke orang yang bekerja di bidang accounting. Okay, the field in which an accountant work is accounting. Jadi field bidang di mana akuntan bekerja adalah accounting ya. The thing accounting should be used in this sentence. Oke. Okay. Nah, jadi seperti itu. Oke. Okay. Nah, misalnya in the evening, he relaxes in front of the fire and writes long quotes. Sini incorrect ya, karena di sini writes long ya, menuliskan long quotes. Mestinya di sini noun-nya gitu ya, poetry gitu. Oke, nomor 2 correct. Service in restaurant was slow because one cook had called in sick. Merujuk ke orangnya ya, one cook. Correct. Nomor 3, the sculpture work from sunrise until sunset on his new project. Nah, berarti ini ada verb work ya, bekerja gitu. Berarti subjeknya harus merujuk ke orangnya gitu. Sedangkan sculpture ini bendanya. Sculpture berarti patung ya. Sculpture itu kan patung ya. Masa patungnya bekerja gitu ya. Oke. Nah, mestinya orang yang membuat si pematungnya di sini mestinya. Orang yang membuat patung. Sculptor gitu ya, pakai atau saya tulis saja mestinya subjeknya ini ya, from sunrise until sunset on his new project. Nah, apalagi di sini ada pronoun his ya, merujuk ke orangnya his ya, laki-laki ini ya, his new project. Oke.
Nomor 4, she has received several awards. Several awards, ya, ini tadi yang noun plural gitu, several ketemu noun plural, several awards for her research in engineer, ya. Dia telah menerima beberapa penghargaan atas penelitiannya bidang uh, dalam bidang teknik gitu ya. Nah, sedangkan di sini yang tertulis adalah engineer. Oke. Engineer itu merujuk ke orangnya. Nah, sedangkan tadi kita research in, mestinya penelitian dalam bidang teknik. Nah, berarti yang dibutuhkan adalah bukan orangnya gitu ya, tapi bidangnya, thing-nya. Nah, penelitian dalam bidang teknik. Berarti mestinya di sini engineering gitu ya. Mestinya bukan engineer, tapi engineering. Ya, itu. Ya, engineering. Oke, research in engineering, ya, penelitian dalam bidang teknik. Oke, jadi seperti itu. The economists' radical views were printed in a column in the Sunday newspaper. Nah, kalau nomor 5 tidak ada masalah ya. Oke, pandangan radikal dari economists ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi perhatikan untuk problem with noun, perhatikan apakah nounnya itu tunggal atau plural ya. Dengan melihat penanda nounnya. Jadi ada penanda nounnya yang tadi misalnya many gitu ya. Ada every, each yang ketemu dengan singular ya. Ada one, single. Kemudian ada yang ketemu dengan plural, misalnya many gitu ya. A number of. Kemudian ada juga yang ketemu dengan uncountable ya, noun yang tidak memiliki bentuk jamak, misalnya much, kemudian a little, okay, an amount of, ya. Ada juga yang cukup fleksibel. Oke, Anda bisa baca-baca lagi list yang tadi di slide sebelumnya. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.